Apa itu fintech? Fintech adalah singkatan dari Financial Technology. Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Inovasi dalam fintech adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakannya. Industri fintech di Indonesia telah berkembang sejak tahun 2006. Laporan dari Indonesia, baik platform di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebutkan bahwa pengguna fintech di Indonesia tersebut sebesar 7%. Angka tersebut kemudian melonjak menjadi 78% pada 10 tahun berikutnya. Jumlah perusahaan fintech juga begitu berkembang pesat. Apabila di tahun 2006 hanya ada 6 perusahaan fintech, maka hingga Mei 2002 jumlahnya telah mencapai 352 perusahaan. Mereka tergabung dalam satu komunikasi fintech bernama Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH. Di samping itu, Bank Indonesia terus memprediksi bahwa hingga akhir 2022 jumlah transaksi digital banking akan mencapai 48 kuadriliun rupiah. Angka ini sudah termasuk transaksi yang dilakukan oleh fintech di bidang sistem pembayaran. Artinya, fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan Indonesia melalui layanan keuangan digital. Di Indonesia, hadirnya fintech telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Berikut beberapa jenis-jenis fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, crowdfunding atau penggalangan dana. Crowdfunding merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Contoh yaitu penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Yang kedua, microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Membantu mempermudah masyarakat dalam perolehan modal guna mengembangkan usaha atau mata pencarian mereka. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dan memberi pinjaman kepada calon peminjam. Yang ketiga, ada peer-to-peer lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kehidupan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit. Yang terakhir ada digital payment system. Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran, semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik. Salah satu contoh fintech yang bergerak dalam digital payment system ini adalah Payfast yang berbasis keaganan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. Kemudian ada manfaat fintech. Yang pertama yaitu kemudahan layanan finansial. Layanan yang diberikan oleh fintech membuat masyarakat bisa mengakses layanan finansial seperti pembayaran, transfer uang, mengajukan pinjaman, dan kegiatan ekonomi lainnya. Setiap masyarakat hanya perlu memiliki smartphone, akses internet, dan aplikasi fintech. Hanya dengan menggerakkan jari tangan di layar smartphone, setiap layanan finansial bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Ditambah lagi, saat ini terdapat uang digital yang semakin memudahkan transaksi, sehingga transaksi menjadi lebih aman dan lebih mudah lagi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan startup. Akhir-akhir ini sudah banyak perusahaan startup baru yang bermunculan dan melahirkan produk inovasi pada bidang fintech. Contohnya adalah Manitur. Perusahaan ini membuat produk baru yang bisa memberikan pengalaman pada bidang digital banking yang hasil analisanya lebih spesifik dan detail. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Dalam prosesnya, peran dari perusahaan fintech terhadap masyarakat sangat tinggi, terutama dalam meningkatkan taraf hidup. Salah satunya dapat kita lihat dari daya beli masyarakat yang meningkat. Dengan begitu, infrastruktur keuangan menjadi lebih inovatif dan menjadi lebih solid lagi. Yang keempat, memberikan referensi pinjaman rendah bunga.
Dengan berkembangnya banyak fintech saat ini, setiap perusahaan fintech bersaing untuk memberikan layanan pinjaman. Salah satu persaingan terlihat dari jumlah bunga yang rendah. Masing-masing perusahaan fintech berlomba memberikan bunga rendah untuk menarik hati masyarakat agar bisa menggunakan layanan dan jasanya. Dengan begitu, banyak referensi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan bunga rendah. Bukan hanya itu, yang paling penting adalah masyarakat bisa mendapatkan transparansi terkait skema pinjaman yang dijalankan oleh fintech itu sendiri. Dampak dari adanya fintech. Fintech adalah suatu teknologi pembayaran yang juga dapat memberikan keuntungan bagi penggunanya. Maka dari itu, fintech juga akan memberikan dampak langsung karena fintech akan mengubah sistem pembayaran masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup khususnya dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang cukup tinggi di awal. Fintech adalah sistem pembayaran yang mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam yang pertama, menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Kedua, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan keliling. Ketiga, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Keempat, mitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Kelima, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam, dan penyertaan modal. Di Indonesia, peran Bank Indonesia dalam mengatur regulasi fintech telah dimulai. Dikarenakan kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran, mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman, serta mendukung pilar-pilar dalam mencapai visi dan misi Bank Indonesia. Kelebihan fintech. Berikut adalah kelebihan-kelebihan fintech yang bisa diperoleh oleh perusahaan maupun konsumen sebagai berikut. 1. Mudah dalam melayani konsumen. Bagi perusahaan yang ikut dalam memanfaatkan teknologi keuangan ini akan memperoleh kemudahan dalam melayani konsumen. Perusahaan cukup memberikan konektivitas seluler untuk mengakses semua jenis layanan ke konsumen. Sementara bagi konsumen dengan adanya fintech ini akan memperoleh kemudahan dalam memperoleh layanan keuangan. 2. Informasi cepat dan murah. Dengan adanya fintech sangat membantu mendapatkan informasi dengan cepat dan murah. Informasi ini berhubungan dengan investasi. 3. Keamanan terjamin. Fintech memiliki metode keamanan terbaru, sehingga sangat menjamin data pelanggan tetap aman. 4. Proses cepat. Fintech memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman, atau validasi skor kredit. Proses-proses ini lebih cepat dan sangat efisien. 5. Mudah disetujui dalam 24 jam. Tingkat persetujuan peminjaman uang dengan fintech sangat cepat. Proses persetujuan hanya menunggu paling lama 24 jam. Begitu juga tentunya fintech memiliki kelemahan, yakni pertama wajib terkoneksi pada internet. Layanan teknologi keuangan ini hanya bisa diakses dengan jaringan internet. Jika berada di wilayah yang belum memiliki internet, Anda tidak akan bisa mengakses layanan keuangan. Kedua, hanya menjangkau pembisnis yang melek internet. Layanan teknologi keuangan belum bisa dinikmati semua kalangan, terutama bagi masyarakat yang belum menerima informasi tentang teknologi keuangan. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa mengakses layanan ini. Ketiga, rawan adanya penipuan. Meskipun salah satu kelebihan layanan fintech ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetapi masih rawan terhadap penipuan. Masih banyak alih-alih jahat yang menawarkan kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar. Keempat, biaya yang cukup tinggi. Biaya bunga pinjaman yang ditawarkan fintech lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Dengan ini bisa dijadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan. Regulasi Fintech Indonesia. Yang pertama, nomor 77/POJK 01/2016, regulasi Fintech OJK yang pertama berkaitan dengan pinjam-meminjam uang. Dibuatnya aturan ini oleh OJK agar bisa mengatur sejumlah hal yang harus ditaati penyelenggara bisnis pinjaman dari P2P lending atau pengguna ke pengguna. Intinya,
Aturan ini memiliki tujuan untuk melindungi konsumen yang berkaitan dengan keamanan dana serta data, mengelola perusahaan fintech, mencegah pencucian uang, serta mendanai kegiatan terorisme. Yang kedua adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai pemrosesan transaksi pembayaran. Adanya perkembangan fintech yang cukup pesat membuat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan ini. Terbitnya peraturan ini bertujuan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk bidang jasa serta sistem pembayaran. Sistem ini mencakup sisi instrumen, mekanisme, penyelenggara, dan yang lainnya. Cakupan dari peraturan ini meliputi penyelenggara serta pemrosesan transaksi pembayaran, persetujuan serta perizinan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, peralihan izin penyelenggara jasa, sanksi, larangan, dan lainnya. Yang ketiga adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggaraan teknologi finansial. Regulasi fintech di Indonesia yang lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan fintech. BI menerbitkan aturan ini untuk menjaga kestabilan keuangan di Indonesia. Selain itu, regulasi ini juga memiliki tujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, sistem pembayaran yang lancar, efisien, dan aman sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. Bukan hanya itu, BI juga menerbitkan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan teknologi finansial agar bisa mendorong inovasi pada bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko. Adapun dasar hukum vintage. Penerapan vintage di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum vintage adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 mengatur tentang segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Tantangan vintage. Tantangan utama dari vintage ialah pemahaman menyeluruh tentang pengetahuan literasi dan inklusi keuangan oleh publik. Pengetahuan dasar terkait keduanya harus seimbang jika penggunaan vintage ingin optimal. Dalam konteks ini, malah terjadi selisih yang besar antara literasi dan inklusi keuangan. Penggunaan vintage memang tinggi, bahkan kini didukung oleh banyak pihak. Namun tidak disertai dengan pemahaman literasi keuangan, hasilnya banyak pengguna vintage yang masih tidak bisa membedakan mana vintage legal dan ilegal. Peningkatan literasi tentunya akan mendorong pengetahuan yang cukup terhadap inklusi keuangan. Bila sudah cukup, maka pengguna vintage untuk mendukung kegiatan bisa maksimal. Persoalan infrastruktur digital, aspek sumber daya manusia, dan minimnya ketimpangan infrastruktur digital dan informasi mesti harus direspon dengan baik. Jika tidak, penggunaan vintage akan menemui kendala tiap tahunnya. Tidak hanya itu saja, Asosiasi Vintage Indonesia atau AVTEJ juga melihat tantangan vintage di masa depan. Rintangannya antara lain ialah persoalan cybercrime, pelanggaran data pribadi, atau perlindungan data, serta maraknya vintage ilegal yang berseliweran di Indonesia. Rintangan itu pada 2022 bisa saja makin masif bila tidak dikendalikan dengan baik. Pada titik ini, regulasi dan tertib aturan bagi penyedia vintage harus menjadi poin penting bagi pelaksanaan aktivitas vintage tersebut.